Selamat pagi, Shalom. Pelayan firman dan majelis jemaat yang bertugas mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu Sengsara pertama. Ada banyak orang Kristen yang gampang sekali putus asa ketika diperhadapkan pada pergumulan hidup yang berat. Karena mereka berpikir Tuhan tidak memperdulikan hidupnya. Itu salah besar. Tidak sekalipun Tuhan meninggalkan dan membiarkan umatnya bergumul sendirian. Tuhan berkata, sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4. Jadi saudaraku, sesulit apapun keadaan, tetap arahkan pandangan kepada Tuhan. Kalau sepertinya Tuhan begitu jauh, kita harus tetap mengimani Tuhan Sang Pemelihara yang menjadi tema ibadah minggu ini sebagaimana kebenaran firman yang tertulis di dalam Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Mazmur 121 ayat 5. Panggilan beribadah, jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah Minggu Sengsara pertama ini dengan sukacita dan bersama-sama melakukan pujian bagi Allah dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 3, Yesus memanggil. Mari segera ikutlah jalan selamat bekal, jangan sesat dengan sabdanya. Hai marilah segera, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bapak Ibu Saudara, warga jemaat GKOI Petra Pondok Pucung, mari kita tahbiskan ibadah ini dengan satu keyakinan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa dan dalam nama Yesus Kristus, serta di dalam nama Roh Kudus pemelihara hidup kita. Kita berdasarkan dan langsungkan ibadah hari ini, minggu pertama memperingati peristiwa kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat damai sejahtera Allah turun melimpah menyertai anak-anak-Mu yang datang beribadah kepadamu saat ini dan di sini. Bagimulah ya Allah, segenap hormat dan kemuliaan kami persembahkan, sebab Engkaulah Allah Bapa yang hidup, yang layak dipuji dan disembah, kini dan sepanjang masa. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita untuk membaca nats introitus diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7.
Silakan ambil Alkitabnya dan kita baca bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat, kembali kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 179 ayat 1 dan 2, kasih paling agung. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua, sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jemaat terkasih, hari ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberi makna bagi kehidupan kita melalui pemahaman yang benar akan arti kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita dan bagi dunia. Alkitab menyaksikan bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira bahwa dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
Yesaya 53 ayat 4. Yesus Kristus telah memikul akibat seluruh dosa dunia, dosa kita, dosa saudara dan saya. Ia berkata, "Aku tidak menghukum engkau, pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yohanes 8 ayat 11. Jemaat Tuhan yang Allah kasihi, marilah kita dengan jujur masing-masing mengaku segala dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan, baik dalam pikiran maupun perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku tidak hidup menurut contoh dan teladan Yesus. Kami mengaku kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanannya, menebus dan membebaskan kami dari dosa dan maut. Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah diajarkannya kepada kami. Kasihanilah dan ampunilah umat-Mu ya Allah. Bangkitkanlah kami kembali ya Tuhan, oleh kasih dan pengampunan-Mu. Biarlah jiwa kami bersorak-sorak dan hidup kembali karena Engkau tidak menghitung-hitung kesalahan kami dan tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa kami. Amin. Jemaat, mari kita kembali menyanyikan puji-pujian dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1 dan 2, menjulang nyata atas bukit Allah. Atas bukit kala terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancarkan si agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah yang mesra, bagai pelangi yang merindukan di ufuk timur pagi merekam. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan merenung dan kini berseri, teruras darah suci yang mengalir di salib bukit Kalvari. Jemaat, kami persilahkan untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di setiap tempat, hendaklah kita mengaku kepercayaan, pengakuan iman rasuli secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu, kita akan mengarahkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Charles Buton. Marilah kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdiri. Bapa di surga, kami akan membuka Alkitab, kitab suci yang Tuhan wariskan dari generasi ke generasi. Berikan kami hati yang tunduk, rasa hormat dan takjub ketika kami membaca kata demi kata. Karena firman-Mu adalah kehidupan. Karena firman-Mu adalah petunjuk hidup yang harus kami taati sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah, tetapi dengan sepenuh hati kami, sepenuh jiwa kami, sepenuh pikiran kami, supaya kami menemukan kebahagiaan yang berlimpah-limpah dalam hidup ini. Terima kasih. Dalam ibadah ini kami juga berdoa untuk perjalanan iman buat anak jemaat-Mu, Denny Suteja. Kiranya Tuhan memberkati hidupnya dan dapat menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Berkati kami semua yang hadir, baik di gereja maupun di setiap rumah-rumah. Biar Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menyapa, Roh Kudus bersuara dan bekerja untuk dapat menjadi firman penghiburan, firman kekuatan buat kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu silakan duduk. Ya. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari Kitab Mazmur 121 ya, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Tuhan Sang Pemelihara. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuhan Penjaga Israel. Sudah buka semua Alkitabnya? Tolong dibuka, kita perhatikan baik-baik bagian ini. Mazmur ini adalah Mazmur nyanyian ziarah, ya. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Salam kangen Bapak Ibu semua, warga jemaat Iko Petra Pondok Pucung, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, ya. Rindu sekali kita bisa beribadah seperti ini, ya. Memang betul tidak ada hari yang kita lewati tanpa rasa syukur kepada Tuhan, ya. Ya, jadi sebentar lagi kita akan memperingati ulang tahun Corona, ya. Tapi jangan nyanyikan ya, panjang umurnya ya, panjang umurnya ya. Nanti makin panjang dia. Jadi kalau pas lagi ulang tahun nanti jangan nyanyikan panjang umurnya ya. Jadi kita berdoa supaya vaksin yang sudah ditemukan dapat terdistribusi dan kehidupan kita kembali normal, ekonomi kembali normal. Dan di tengah-tengah proses itu kita perlu tetap waspada, ya, dan tetap memohon pertolongan Tuhan di tengah-tengah melewati hari-hari kita. Betul, hidup kita memang terasa berat, ya, tapi hanya anugerah Tuhan kita bisa melewati hari-hari kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita membahas satu tema, yaitu Tuhan Sang Pemelihara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita berada di tengah-tengah dunia yang plural, ya. Ajaran pluralisme itu sesuatu ajaran yang berkembang hari-hari ini, ya. Dan kalau mau saya sederhanakan, ajaran pluralisme yang kita dengarkan hari-hari ini, ya, itu disamakan seperti ilustrasi gajah, ya. Ya, gajah, ya, dengan orang buta
yang memegang gajah itu. Ya. Kalau ditanya sama Bapak Ibu majelis atau kepada jemaat atau kepada kita semua, sebenarnya agama itu sama apa enggak sih? Iya, kayaknya sama semuanya agama ya. Agama kan semuanya mengajarkan kebaikan. Agama kan semuanya mengajarkan kebenaran. Kita menyembah kepada Allah yang sama. Apakah betul seperti itu? Kalau kita sebagai orang Kristen, kita harus memberikan pertanggungjawaban. Apakah betul pengertian bahwa kita menyembah kepada Allah yang sama? Saudara yang kasih lihat Tuhan, gambaran ini, boleh jangan terlalu cepat gajahnya. Ya. Gambaran ini mau menggambarkan tentang agama-agama yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Ada orang Kristen yang masih buta, ya, baca Alkitab boro-boro tiap hari. Ya, dia buta. Ya, dia berkata, "Oh iya, Allah itu seperti belalai yang panjang, lalu dia itu lentur." Ya. Ada orang Buddha berkata bahwa Allah itu seperti kaki, ya, seperti kaki gajah yang besar, lalu ada kuku-kuku seperti manusia. Oh, yang sebelah belakang itu dikatakan bahwa Allah itu seperti, oh ya, seperti belalai, ada buntutnya dan lain-lain. Saudara, inilah pengertian kalau orang Kristen adalah orang Kristen yang dangkal. Ketika diajak berdiskusi dengan orang beragama lain, berkata bahwa, oh iya betul, orang Kristen sama aja kok. Ya, nggak usah kita ngotot, sama. Ya. Kalau Bapak Ibu masih berpendapat seperti itu, namanya Bapak Ibu orang Kristen yang dangkal. Yang nggak mau belajar. Ya, maunya disuapin terus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebabnya ketika saya melakukan persiapan ini, dan hari ini memang khusus ya, saya sedang mempersiapkan Denny Suteja untuk melakukan pengakuan iman di hadapan keluarga, gereja, dan di hadapan Tuhan. Saya harus ngomong dengan jelas, orang Kristen itu harus belajar benar-benar. Ya. Tidak bisa belajar secara instan. Sepanjang hidup kita harus belajar firman Tuhan dengan baik-baik. Supaya apa? Setiap badai yang kita hadapi ke depan, makin hari makin besar, makin hari makin besar, kita tidak akan pernah goyah. Kita tidak akan pernah mundur ketika kita berhadapan dengan badai itu. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya menemukan satu buku, ya, buku yang ditulis oleh pendeta Kenneth Richard Samples, ya. Dalam pertanyaan ini berisi 20 pertanyaan. Salah satunya pertanyaannya adalah, apakah betul agama-agama yang ada di dunia ini menyembah kepada Allah yang sama? Pertanyaan 12 dijawab oleh pendeta Samples, berkata seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, agama Kristen itu berbeda dengan agama-agama yang lain. Kristen hanya dikotakkan dalam satu pengertian agama, tetapi sesungguhnya adalah Yesus Kristus yang datang menjadi manusia. Ya, dia melebihi agama. Kalau agama adalah jalan manusia untuk mencari Tuhan, tetapi Kristen adalah Tuhan yang mencari manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau memang tema kita hari ini Tuhan Sang Pemelihara, bukankah pemeluk-pemeluk agama yang lain juga merasa diri dipelihara oleh agamanya, dewanya, Tuhannya? Lalu apa beda orang Kristen dengan agama-agama yang lain? Saudara yang kasih Tuhan, buku ini menjelaskan ada 2 atau 3 konsep yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah agama Kristen dengan agama-agama yang lain kelihatannya ada titik temu. Betul ya Bapak Ibu ya? Jika bertemu dengan agama lain, bapak yang pertama adalah Adam dan Hawa. Betul? Betul ya? Agama kitab lain sama kan? Adam dan Hawa. Ya. Ya.
Tetapi di situ muncul perbedaan yang makin dalam kita belajar bahwa Adam itu penyebab dosa. Tapi agama yang lain, Adam itu bukan penyebab dosa. Ya. Sebabnya persamaan-persamaan itu jangan membuat kita berkata bahwa oh ya semua agama sama kalau begitu. Ya. Yang berikutnya, contoh. Apakah semua agama mengajarkan hormatilah ayah dan ibumu? Pasti. Semua agama ajarkan itu. Ya. Tapi apa kelebihan daripada hormatilah ayah dan ibumu dan Keluaran pasal 20 ketika Musa mendapat 10 hukum Taurat? Hormatilah ayah dan ibumu mau berkata bahwa orang tua adalah wakil Tuhan. Dan itu tidak ada dalam agama-agama yang lain. Nah itu perbedaannya. Ya. Sebabnya hari ini kita nggak boleh berkata bahwa semua agama itu sama. Kenapa? Kelihatannya aja sama. Tetapi pengertian yang makin dalam, kalau kita belajar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menemukan kelimpahan yang luar biasa yang kita pahami. Ya. Hormatilah ayah dan ibumu, mau berkata bahwa orang tua adalah wakil Tuhan. Suami dan istri adalah wakil Tuhan. Itu tidak ada dalam pengertian agama-agama yang lain. Samples mau mengatakan satu lagi pengertian, dikatakan seperti ini. Kalau memang agama-agama itu mengajarkan kebenaran, kebaikan, lalu kalau yang agama yang Kristen mengaku benar, agama yang lain mengaku benar, apakah semua agama benar? Kalau ada sesuatu yang mengaku benar, pasti ada sesuatu yang mengaku juga salah. Atau merasa diri benar. Nah sebabnya pendeta Samples mau mengatakan bahwa hanya satu yang benar, yang lain itu palsu. Ya. Jadi jangan kita dibutakan dengan pengertian-pengertian dunia ini atau agama-agama yang lain. Jika kita mau berkata, ya aku percaya kepada Tuhan Yesus seumur hidup, apapun tawaran, apapun tantangan yang kita hadapi, kita berani berkata, seumur hidup sampai mati, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, itu sebabnya kalau kita mau membaca ya Mazmur 121 ya, kita melihat bahwa Daud mempercayai Allah yang dia sembah. Daud berkata dalam Mazmur 121 dikatakan, Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Dia bukan Allah dalam teritori-teritori tertentu. Allah gunung, Allah laut, Allah danau, Allah sungai, Allah hutan ini, Allah hutan ini. Ya. Saya masih ingat ya, waktu saya tugas di Bontang ya. Kalau kita jam 2 pagi atau jam 3 pagi, ya, kalau lewat hutan, kalau dari Bontang ke Samarinda itu lewat hutan ya, hutannya kira-kira 50 kilo nggak ketemu satu rumah penduduk pun ya. Jadi kalau kita sudah mau kebelet, kita di pinggir jalan, lalu kita buang hajat ya. Lalu biasanya ngomong apa? Permisi, anak bagong mau lewat, misalnya kira-kira gitu ya. Ya. Atau kita mau lewat jembatan itu biasanya harus klakson 3 kali, gitu. Tin, ya, permisi sama Allah teritorial itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud memahami bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ya, Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat ya, ketika dia berkhotbah di depan sidang Areopagus di Athena, di tengah-tengah orang bijak, yaitu kumpulan Stoa dan Epikuros. Dia berkata bahwa engkau menyembah Allah, tetapi engkau hanya menyembah Allah-Allah yang mati itu. Ya.
Dikatakan Kisah Para Rasul 17 ayat 18 ya. Boleh minta bantuan ya, Denny bacakan bagian ini, silahkan berdiri. Kisah pasal 17 ayat 18. Oke, kita lanjutin ayat 22 dan 23. Sebab terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus mau memberikan satu pemahaman kepada orang-orang bijaksana pada hari itu, bahwa engkau menyembah kepada Allah yang tidak kamu kenal. Ada banyak orang Kristen yang lahir dari Kristen, sampai akhir hidupnya, akhirnya dia kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Dia tidak mengenal siapa Allah yang disembah. Dia tidak bisa menjawab kenapa hidupnya menderita. Dia tidak bisa menjawab kenapa saya tidak diberkati. Kenapa orang lain diberkati. Bapak Ibu Saudara, sebabnya hari ini mari kita belajar untuk mengenal Allah lebih dalam. Lebih dalam lagi. Ya. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitahukan kepada kamu. Paulus tidak mengajar tentang kebijaksanaan seperti Stoa dan Epikuros. Yang diberitakan oleh Rasul Paulus hanya satu. Tentang Yesus Kristus yang mati di salib untuk manusia berdosa. Untuk saya dan Bapak Ibu semua. Dan itu melebihi kebijaksanaan daripada orang-orang Stoa dan Epikuros. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita belajar Mazmur 121 ini, ada banyak mutiara iman yang Tuhan titipkan dari Daud kepada kita. Ya. Apa perbedaan Tuhan yang disembah Daud dengan Tuhan Allah-Allah yang lain, ilah-ilah yang lain? Dikatakan ayat 4 dan 3 dan 4. Tuhan itu tidak terlelap dan tidak tertidur, penjaga Israel. Ya. Kalau kita belajar agama-agama yang lain, ada satu agama yang disimbolkan dengan dewanya itu tidur. Tahu ya? Tahu ada dewanya tidur? Kenapa? Semua sudah diciptakan, lalu dia istirahat. Dunia berjalan sendiri, secara otomatis. Itulah pengertian mereka. Tapi pengertian yang Daud temukan adalah Tuhan tidak terlelap, tidak tertidur. Bahkan ketika kita melewati penderitaan di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan bersama-sama dengan penderitaan itu. Tuhan memeluk orang-orang yang terkena virus corona. Tuhan bersama-sama di tengah tempat-tempat tidur di mana banyak orang yang berdoa meminta kesembuhan. Tuhan hadir di setiap tempat tidur penderita COVID hari-hari ini. Karena Dia Allah yang tidak pernah tertidur. Allah yang tidak pernah terlelap. Allah yang gak pernah capek. Kalau kita manusia capek bisa ya tidur. Dia nggak pernah capek. Dia selalu melihat. Kayaknya ada satu istilah yang Ahok bilang ya. Apa?
dikatakan Gusti ora sare. Tuhan gak pernah tidur. Tuhan gak pernah terlelap. Matanya merekam setiap kata-kata, tingkah laku kita, apa yang kita lakukan sepanjang hari. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan itu. Dan yang paling penting dikatakan bahwa apakah Israel melihat ada tangan Tuhan yang menuntun, sama seperti kesaksian orang Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir, ada tiang awan ya, waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Bahkan ada mana dan burung puyuh yang Tuhan sediakan untuk mencukupkan kebutuhan atas orang Israel dalam perjarahan mereka, dalam pengembaraan mereka. So, bukankah Allah yang kita sembah ini sesuatu yang begitu ajaib, melampaui apa yang kita pikirkan? Itulah yang firman Tuhan mau ajarkan hari ini. Bahkan ya Rasul Paulus ya dalam Filipi pasal 4 ayat 7, 6 dan 7 mau mengatakan kepada kita ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, jangan khawatir. Betul, zaman ini memasuki resesi. Ya. Ada banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Ada banyak perusahaan yang kolaps, bahkan nggak bisa bayar uang jasa karyawan-karyawannya. Ada banyak pengusaha yang stres bagaimana memulai usaha yang baru. Tapi firman Tuhan hari ini, jangan kamu khawatir. Saya dengar berita ya Bapak Ibu ya, di tengah-tengah krisis seperti ini, ada warga jemaat kita yang diterima kerja. Luar biasa. Itu ciri anak Tuhan, bukti anak Tuhan. Bahwa di tengah ketidakmungkinan kondisi hari ini, Tuhan nyatakan kehendaknya satu persatu. Ada jemaat kita yang kerja, ada jemaat kita yang lagi kerja. Ketika saya dengar berita itu, saya berkata, puji Tuhan. Tuhan selalu beserta dengan jemaat GKU Petra Pondok Pucung. Dan inilah keyakinan buat kita di tengah keadaan sulit apapun. Mari kita mengucap syukur dalam permohonan dan doa kepada Tuhan. Karena damai sejahtera Allah melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menutup dengan dua refleksi ya, buat kita warga jemaat, secara khusus juga buat Denny Suteja. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semakin memperdalam pengenalan kita tentang siapa Tuhan, siapa Allah yang kita sembah. Dan mari kita tetap setia untuk beribadah di tengah-tengah masa pandemi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memilih satu ayat untuk Denny Suteja itu dari, nggak salah itu dari Imamat 19 ayat 3 ya. Imamat 19 ayat 3, boleh baca, dan ini ayat pilihan buat kamu. Ya. Imamat 19 ayat 3. Ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memilih ini ayat khusus buat Denny untuk mengatakan bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Kita harus segan kepada orang yang lebih tua sama kita. Ya. Segan kepada ibu dan ayah. Tidak sepantasnya jika seorang anak itu membangkang kepada orang tuanya. Kalau ada perbedaan pendapat,
antara orang tua dengan anak. Anak yang perlu belajar bahwa perkataan orang tua, sikap orang tua itu dalam rangka untuk menyayangi anaknya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa supaya kita dilembutkan hatinya. Kita sebagai anak, ya. Supaya kita mengerti apa maksud orang tua kita. Karena apa? Orang tua adalah wakil Tuhan. Dan Imamat pasal 9 ayat 3 dikatakan bahwa hormat kepada orang tua itu sama dengan ibadah. Ya. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Artinya hormat kepada orang tua tidak bisa dipisahkan dengan hormat kepada Tuhan dan hari-hari ibadahnya. Sebabnya buat kita semua, mari pesan yang pertama, perdalam pengenalan kita kepada Tuhan. Ya. Perdalam pemahaman kita tentang siapa Tuhan. Jangan kita dikaburkan. Jangan kita tersesat mau berkata bahwa oh ya semua agama sama saja. Hari ini saya selaku gembala sidang sudah memberikan jawaban yang jelas. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita tidak berhenti belajar. Orang yang berhenti belajar adalah orang yang cenderung itu stagnan. Ya. Nggak mau berkembang. Merasa diri sudah penuh, sudah limpah. Sehingga apa? Dia berkata bahwa saya yang paling benar, orang lain pasti kurang benar atau salah. Ya. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, berhenti belajar artinya iman kita menjadi beku. Kita kehilangan keelastisan untuk menjawab perubahan-perubahan zaman. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah dua pesan yang mau saya sampaikan buat warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung, juga buat kita semua yang hadir, perdalam pengenalan kita kepada Tuhan. Supaya kita memiliki pemahaman, membedakan mana ajaran yang sungguh-sungguh dari Tuhan, mana dari ajaran-ajaran dari hikmat manusia dan dunia ini. Yang kedua, long life learning. Hidup terus belajar, jangan stop. Ya. Selesai katekisasi, buku katekisasinya disimpan di tempat Maha Kudus sampai enggak kesentuh-sentuh. Saya pikir ini kebanyakan orang Kristen seperti itu ya. Ya. Saya harap juga semua majelis, ya, semua hamba Tuhan terus belajar, terus belajar. Kalau berhenti belajar, maka iman kita menjadi beku. Ya. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya. Bapa di surga, kami bersyukur siang hari ini kami dapat menikmati kelimpahan kekayaan firman Tuhan. Bahwa Engkau Allah Sang Pemelihara. Allah yang selalu mengulurkan tangannya buat kami, bahkan memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas di tengah-tengah kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, agar setiap mata yang mengaburkan pandangan iman kami, setiap balok yang ada di tengah mata kami, Engkau cungkil keluar, supaya kami dapat menikmati keindahan berelasi dengan Tuhan. Kami dapat bersama-sama dalam persekutuan gereja ini bertumbuh dalam iman dan kasih. Supaya dengan demikian, apapun situasi, penderitaan, kesakitan, bahkan kematian sekalipun, tidak menawarkan iman kami, tidak membatalkan iman kami. Sebaliknya kami dengan teguh, dengan tekun dan menjaga pengharapan kami di dalam Tuhan, berdiri tegak dan menjadi kesaksian di tengah-tengah zaman ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, mari kita menyanyi lagu Pertolonganmu.
tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Bersatu dalam doa syafaat. Hati kami penuh dengan limpah syukur karena pengajaran firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini membuka cakrawala dan wawasan kami untuk kami sungguh-sungguh mengenal iman Kristen. Tolong kami ya Tuhan, agar kami jangan menjadi orang Kristen yang mediocre, yang biasa-biasa. Tapi kami mau belajar sepanjang hidup kami. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam perjalanan kehidupan iman kami. Ketika kami berjumpa dengan Tuhan Yesus kelak di sorga, kami dapat menikmati kekayaan pengenalan kami sepanjang hidup kami bersama Engkau di sorga. Ketakjuban dan kekaguman kami makin hari makin limpah, sehingga kami apapun yang ditawarkan, jabatan, kekuasaan, harta dunia ini, tidak membuat kami bergeming dan menjual iman kami di tengah-tengah zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Jokowi, seluruh jajaran menteri, tenaga kesehatan, rumah sakit, perawat, dokter. Mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan. Orang-orang yang ditugaskan khusus untuk menemukan vaksin.
Tuhan berkati mereka. Pengetahuan dan hikmat mereka juga Tuhan pakai untuk mengurangi penderitaan dan juga nyawa yang melayang oleh karena pandemi ini. Kami berdoa juga berkati gereja-gereja bekerja sama, bergandeng tangan untuk dapat melayani umat-Mu, melakukan aksi-aksi diakonia, bahkan memberikan penghiburan ketika mereka menghadapi kesulitan, mengingatkan Tuhan Yesus Kristus, menangis bersama-sama dengan orang berduka, bersama-sama dengan orang-orang yang sakit dan menderita. Tuhan Yesus tidak pernah terlelap dan tertidur dalam dunia ini. Engkau Allah yang mengatur, Allah yang mengendalikan sejarah dari kekekalan sampai kekekalan. Tuhan, kami berdoa juga berkati gereja kami, GKU Petra Pondok Pucung. Berikan kami hati yang luas dan dalam ketika kami menggembalakan umat-Mu. Tuhan, terima kasih segala sumber daya Tuhan sediakan di gereja ini. Biarlah kami menjadi penata layan yang baik untuk kami dapat menjalankan tugas marturia, koinonia, dan diakonia di tengah-tengah gereja ini. Belajar berbela rasa dengan warga jemaat yang saat ini sedang krisis ekonomi. Warga jemaat yang saat ini sedang mengalami penderitaan, sakit, dan lain-lain. Kami teringat buat Bapak Bineka yang dirawat di Rumah Sakit Premier, juga Bapak Yosua, Tuhan berkati agar Tuhan pulihkan kesehatannya. Ibu Meli, Tuhan juga pulihkan pasca terkena COVID. Beberapa jemaat, puji Tuhan, Tuhan juga pulihkan, mujizat Tuhan terjadi atas mereka. Kayak berdoa juga secara khusus berkati anak-anak jemaat-Mu yang memasuki tingkat SMA mau masuk ke dalam perguruan tinggi. Berkati anak kami Feby, Rahel, Lolita, Delvi, Angel, Andrean, Mika, Oki, Hiskia, dan Yunike. Tuntunlah perjalanan mereka untuk memasuki pendidikan yang lebih tinggi. Berkati orang tua mereka, cukupkan segala yang dibutuhkan. Kami percaya Engkau Allah yang kaya, yang menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Kami berdoa juga secara khusus buat jemaat-Mu yang memasuki SD, mau masuk SMP, anak Erlin, Felisa, Novita, Kalista, Harun, dan Marvel. Berkati mereka, berikan kecerdasan dan ketekunan di tengah-tengah PJJ hari-hari ini. Biar Tuhan berikan hikmat, dia dapat mencapai, melanjutkan ke tingkat SMP. Anak-anak jemaat-Mu yang akan lulus SMP, mau masuk SMA, berkati buat Deborah, Nesa, Tania, dan Abel. Biar Tuhan juga memberikan berkat yang sama buat anak-anak kami, seluruh orang tua, guru-guru sekolah minggu, dan semua kami yang mengasihi anak-anak kami. Berdoa agar mereka bersungguh-sungguh mempersiapkan ujian ini sebagai bentuk kesaksian bahwa Tuhan adalah sumber segala hikmat, dan mereka dengan jujur melakukannya sehingga menjadi kesaksian yang indah di tengah-tengah teman-teman sekelasnya, di tengah-tengah sekolah, bahkan di tengah-tengah keluarga dan gereja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengajar kami berdoa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita menyatakan syukur kepada Allah dengan memberikan persembahan. Mari kita mengingat akan firman-Nya yang tertulis dalam Mazmur 56
ayat 13 dan 14. Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Tuhan memberkati saudara-saudara dan persembahan saudara sekalian. Untuk mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan pujian dari NKB nomor 199, bait pertama dan kedua. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bait yang kedua. Banyak waktu yang terulang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita ulangi sekali lagi di bait pertama. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa kami dalam Tuhan Yesus, kami membawakan persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Bahkan sebenarnya adalah juga milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami mengembalikan sebagian dari milik-Mu ini bukan supaya Tuhan berbuat baik kepada kami, melainkan karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kami. Engkau sudah rela sengsara, menanggung kesengsaraan yang semestinya menjadi bagian kami. Terimalah tanda terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Pelayanan peneguhan CD. Mari kita perhatikan apa makna katekisasi atau CD.
Saudara, katekisasi adalah satu sarana pelayanan gereja yang efektif untuk memperlengkapi warga jemaat yang masih muda agar mereka menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta dimampukan untuk bersaksi dan melayani sesuai dengan karunia yang didepositkan Tuhan dalam hidupnya. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 1-2. Nah, mengenai kita sendiri, di sekeliling kita ada banyak sekali saksi. Sebab itu marilah kita membuang segala yang memberatkan kita dan dosa yang terus melekat pada kita. Dan marilah kita dengan tekun menempuh perlombaan yang ada di depan kita. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab Dialah yang membangkitkan iman kita dan memelihara dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Setelah saudara Denny Suteja mengikuti katekisasi dan mempertimbangkan bersama kepercayaan dan pengenalan saudara akan kebenaran Allah, maka dengan sukacita dan keyakinan majelis jemaat dan gembala sidang menyambut kehendak saudara. Maka sekarang kami mengundang saudara Denny berdiri di hadapan Allah jemaat dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Saudara Denny Suteja, apakah saudara mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi serta isinya, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus, penghibur dan pemimpin kita dalam segala seluruh kebenaran. Pertanyaan kedua, apakah saudara bersedia menyambut panggilan sebagai anggota tubuh Kristus di dunia ini, lalu dengan setia mengikuti juru selamat dalam hidup dan mati, menolak kuasa kegelapan dalam segala perwujudannya, serta dengan keteguhan hati menanti kerajaan Allah? Pertanyaan ketiga, apakah saudara berjanji untuk setia ikut dalam ibadah jemaat, yaitu pelayanan firman dan perjamuan kudus, bertekun dalam doa dan membaca Alkitab, serta mengambil bagian dalam pekerjaan pembangunan jemaat Yesus Kristus? Saudara Denny Sutejo, apa jawabmu? Yesus Kristus Kepala Gereja dan Jemaat mendengarkan pengakuan saudara. Mari kita memuji Kidung Jemaat 395 ayat 1, betapa indah harinya. Citanya ku
hamba Tuhan dan seluruh majelis untuk hadir di altar. Kita mau memberikan penumpangan tangan buat Denny Sutejo. Warga jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Berdasarkan pengakuan percaya dan janji saudara yang telah dimateraikannya dengan baptisan selaku bukti nyata bahwa saudara telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kami meneguhkan saudara selaku anggota tubuh Kristus. Mari kita tumpang tangan. Dengan penumpangan tangan kepala dan seluruh penatua, diaken dan hamba-hamba Tuhan dalam gereja Tuhan, kami meneguhkan saudara sebagai anggota jemaat penuh. Kiranya Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan memelihara, melengkapi, meneguhkan dan mengokohkan imanmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita puji bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Kita berdoa untuk anak jemaat kita Denny Sutejo, dan kiranya semua kita berdoa buat perjalanan imannya mulai hari ini dan selanjutnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang rahmani dan rahimi, kami sebagai hamba Tuhan bersama dengan orang tua, keluarga dan majelis jemaat telah mengantar anak jemaatmu Denny Sutejo menjadi anggota jemaat penuh. Kiranya genaplah firman Tuhan ini dalam perjalanan hidupmu. Anak-anakku, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini. Pelajarilah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Sebab dengan demikian perjalanan hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mati, bangkit dan akan datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita duduk. Terima kasih.
saudara, terutama buat Denny Sutejo ya, ayat pilihan buat perjalanan hidupmu hari ini khususnya diambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 3. Tadi saya sampaikan dalam khotbah, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Selamat menikmati kelimpahan firman Tuhan. Jangan kuatkanlah hatimu dan bukakan hatimu untuk firman Tuhan, dan biarlah senantiasa engkau berdasarkan apa yang sudah kamu pelajari selama ini dari hamba Tuhan. Ini Alkitab dari gereja. Kami mengulang apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab ini siang dan malam. Terima kasih. Saudara, kita jadi studio dalam ini mengulang kamu, malam ya sebagai mengulang jemaat dan keluarga dan gereja di Kabupaten Bengkulu berkumpul sama dalam iman dan kasih hari ini. Tuhan Yesus. Mari silakan keluarga dan memberikan semangat. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan kembali dengan pujian PKJ nomor 153 ayat 1 dan 2. Pakailah seluruh hidupmu. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat bangkit berdiri. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak Ibu warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung, baik di gereja maupun di rumah masing-masing, mari kita bangkit berdiri dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita buka tangan kita untuk terima berkat Tuhan bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Halo Denis, selamat ya udah boleh di sini di GKOI Petra. Semoga semakin bertumbuh lagi di dalam iman di sini sama calon istrinya. Ya sekarang masih calon, mungkin beberapa minggu lagi udah calon ya. Oke, dadah. Hai Denny, selamat ya udah di sini. Semoga semakin bertumbuh, terus lancar sama Sela juga untuk pernikahannya. Dah.